Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebelum mendengarkan firman dan renungan pada hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkaulah penebus yang menguduskan dunia. Pandanglah hamba-hambamu yang berhimpun di sini untuk memuji Dikau. Jadilah pengantara kami pada Bapa di surga, agar Ia menjagai dan menguduskan kami dalam kebenaran. Kami ingin memaklumkan kemuliaan-Mu, supaya segala manusia meluhurkan Dikau serta Bapamu di surga. Lindungilah kami dari yang jahat, semoga kami tetap bersatu dengan Dikau. Semoga kami pun tetap didorong oleh semangat dan perasaan hati-Mu, karena kami adalah milik-Mu untuk selama-lamanya. Maria, Bunda yang amat kudus, Engkau telah menjadi ibu kami ketika lambung putramu ditikam dengan tombak. Hantarkanlah kami ke sumber air kehidupan. Semoga dengan pengantaraanmu kami mengenal cinta kasih Kristus yang melampaui segala pengertian. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama dikutip dari kitab Rut bab 2 ayat 1 sampai ayat 3, ayat 8 sampai 11, bab 4 ayat 13 sampai ayat 17. Naomi mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Pada suatu hari Rut, wanita Moab itu berkata kepada Naomi, "Izinkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Saud Naomi, "Pergilah anakku." Maka pergilah Rut ke ladang dan memungut jelai di belakang para penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Maka berkatalah Boas kepada Rut, "Dengarlah anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat pekerja-pekerjaku wanita. Lihatlah ladang yang sedang disabit itu. Ikutilah wanita-wanita itu dari belakang. Sebab aku telah berpesan kepada para pekerja lelaki supaya mereka jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan itu dan minumlah air yang dicedok oleh para pekerja itu." Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata, "Bagaimana mungkin aku mendapat belas kasih Tuhan, sehingga Tuhan memperhatikan daku, padahal aku ini seorang asing?" Boas menjawab, "Aku telah mendengar kabar tentang segala sesuatu yang kau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu meninggal dunia, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang belum kau kenal." Beberapa waktu berselang, Boas memperistri Rut dan menghampirinya. Maka atas karunia Tuhan, Rut mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu para wanita berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Semoga nama ini menjadi termasyhur di Israel. Dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang sayang padamu telah melahirkannya. Dia lebih berharga bagimu daripada 7 anak laki-laki." Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya di pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Lalu wanita-wanita tetangga memberi nama kepada anak itu dengan berkata, "Seorang anak laki-laki telah lahir bagi Naomi." Nama itu mereka beri nama Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Orang yang tawa hidupnya akan diberkati. Refrain. Orang yang takwa hidupnya akan diberkati.
Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Refrain: orang yang takwa hidupnya akan diberkati. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Refrain: orang yang takwa hidupnya akan diberkati. Sungguh demikianlah akan diberkati Tuhan orang laki-laki yang takwa hidupnya. Refrain: orang yang takwa hidupnya akan diberkati. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Refrain: orang yang takwa hidupnya akan diberkati. Haleluya, haleluya. Bapamu hanya satu, ialah yang ada di surga. Pemimpinmu hanya satu, yaitu Kristus. Haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Matius, bab 23, ayat 1 sampai ayat 12. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi, janganlah kalian turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya bermaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kalian, janganlah kalian suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu, dan kalian semua adalah saudara. Dan janganlah kalian menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kalian disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antaramu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, ada sebuah pepatah Jawa yang berbunyi, gajah diblangkoni iso kojah, ora iso nglakoni. Artinya, bisa berbicara tetapi tidak bisa menjalani. Terjadi ketidakkonsistenan antara perkataan dan tindakan. Mungkin kalau anak muda zaman sekarang mengatakan hal ini dengan istilah omdu atau omong doang. Dalam bacaan Injil pada hari ini, Tuhan Yesus menegaskan pentingnya kesesuaian antara perkataan dan perbuatan, antara yang luar dan dalam, antara yang lahir dan yang di batin. Yesus meminta para muridnya agar mereka sungguh-sungguh cermat dalam menyikapi para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Para murid harus berhati-hati karena kedua golongan tersebut menentangnya. Itu sangat pandai mengajarkan hal-hal yang baik dan mulia. Tetapi perilaku mereka tidak sejalan dengan pengajaran mereka. Ikuti ajaran mereka, tetapi jangan ikuti perilaku mereka. Yesus tahu tentang bahaya kepemimpinan yang bersifat NATO. No action, talk only. Pemunafikan itu sangat berbahaya.
Yesus tidak mau orang banyak dikorbankan, dijadikan objek tipuan belaka oleh orang-orang Farisi. Yesus memberikan teladan kepada kita bagaimana menghayati pemberian diri total, pelayanan penuh kerendahan hati, tanpa skandal apalagi kemunafikan. Dalam Matius bab 23 ayat 1-12 ini, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa yang lainnya. Yesus menegur ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang terus-menerus memakai wajah kerohanian. Mereka seolah-olah hidup dalam kesempurnaan. Tapi sebenarnya mereka terlalu jauh dari kehendak Allah. Kritik Yesus ini begitu relevan sampai saat ini. Setiap pengajar di gereja, baik imam, diakon, katekis, serta para guru agama, bahkan para orang tua yang mendidik anaknya sendiri, apakah gajah di belangkon ini berlaku ketika memberi nasihat kepada siapapun itu? Bagaimanapun juga, apapun yang kita katakan adalah konsekuensinya apa yang harus kita lakukan. Mampu memberi contoh dan teladan yang terbaik bagi diri sendiri. Sebuah pesan atau nasihat atau motivasi merupakan pendorong untuk lebih baik lagi, sambil berharap hal itu pun terjadi pada siapapun yang mendengarkan nasihat kita. Yesus menyatakan bahwa barang siapa yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Mau menyadarkan kita bahwa segala yang kita miliki adalah anugerah Tuhan. Dan ia bisa mengambilnya kapan saja ia kehendaki, apa yang kita miliki. Maka janganlah kita merasa gagah akan kedudukan, pekerjaan hebat yang kita miliki, jabatan, dan lain-lain. Karena pada akhirnya semua itu tidak bernilai apapun di hadapan Allah. Tetap bersemangat, selamat berkarya, sehat, dan bahagia selalu. Berkah dalam Tuhan memberkati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.